Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang terhormat Bapak Ibu dosen selingkungan Undari. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat nikmat sehat pada hari ini. Perkenalkan, saya Bintang Sahdian dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Darmas Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pidato yang bertema bagaimana cara mahasiswa agar bisa menjadi agen perubahan dalam budaya anti korupsi. Kasus korupsi, juga korupsi, kasus penerimaan suap dan gratifikasi bagi tersangka dugaan korupsi soal kasus korupsi. Kita sering dengar kata korupsi, tapi seberapa sadarkah kita bahwa korupsi itu bukan hanya tentang pejabat tinggi yang menyalahgunakan wewenang. Bahkan, kebiasaan kecil seperti menitip absen, mencontek, itu juga bisa menjadi awal dari terjadinya budaya korupsi. Korupsi sesederhananya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau amanah demi kepentingan pribadi. Masalahnya, dampaknya itu nggak main-main. Dampaknya itu mulai dari pelayanan publik yang buruk, adanya ketidakadilan hukum, sampai-sampai menghambat kelangsungan negara. Bayangin, jika dana pendidikan kita diselewengkan, bisa-bisa kita kehilangan fasilitas dan waktu belajar kita. Nah, bagaimana jika proyek infrastruktur yang dikorupsi? Bisa-bisa jalanan mudah rusak dan bangunan mudah roboh. Jadi, bukan cuma angka, tapi juga realita yang harus kita lawan. Komisi Pemberantasan Korupsi Perusahaan Perusahaan BUMN PT BGR Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adi ditetapkan KPK sebagai tersangka. KPK kembali menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk penerima manfaat dan program keluarga harapan media sosial. Nah, sebagai mahasiswa, kita juga punya peran penting loh dalam mencegah hal ini. Nah, pertanyaannya, hal apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Tenang, tidak perlu menjadi pejabat tinggi untuk bisa memberantas korupsi. Cukup mulai dari hal-hal kecil seperti yang pertama adalah jujur, tidak mencontek, tidak menitip absen, dan percaya kepada diri kita sendiri. Itu bisa menjadi langkah awal untuk membangun integritas. Speak up. Ketika kamu menyampaikan ide atau masukan, katakan dengan lantang sampai orang-orang sulit melupakan kalau itu keluar dari mulut kamu. Pakai kata-kata yang aktif dan otoritatif yang menunjukkan keyakinan dan kepemilikanmu terhadap kalimatmu. Kurangi gumaman seperti jangan juga kebanyakan bilang maaf, kalau boleh kasih tahu atau kalau boleh saran, langsung aja. Menurut saya A, saya punya saran B. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
Nah, yang selanjutnya adalah korupsi itu adalah musuh besar bagi masyarakat. Korupsi merusak tatanan masyarakat, menghancurkan kepercayaan, dan merugikan negara. Maka dari itu, kita harus bersatu untuk melawan korupsi, karena korupsi itu adalah kejahatan yang bukan hanya merugikan satu belah pihak, tapi juga akan merugikan bangsa dan negara. Mari kita mulai dengan diri sendiri dan menjadi contoh yang baik dengan menolak korupsi dengan segala bentuknya. Lawan korupsi, wujudkan Indonesia bersih, Indonesia maju. Semua hal besar diawali hal yang kecil-kecil. Bibit setiap kebiasaan adalah keputusan tunggal yang sangat kecil, namun ketika diulang, kebiasaan itu berakar dan tumbuh semakin kuat. Akar-akarnya mencengkeram makin dalam dan cabang-cabangnya terus bertumbuh. Itulah dahsyatnya bila kita terus menerapkan kebiasaan yang positif. Baiklah, hanya itu teks pidato dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.